Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Dapat rezeki nomplok, misalnya bonus atau THR gitu. Wah, senangnya bukan main kan? Tapi anehnya, uang itu kok rasanya kayak punya kaki ya? Larinya lebih cepat daripada gaji bulanan kita. Tiba-tiba, udah habis aja. Terus kita bingung sendiri, loh kemarin duitnya kemana aja ya? Kalau kamu ngangguk-ngangguk sekarang, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh bukan berarti kita boros atau gimana, tapi emang ada alasannya. Ini soal cara otak kita ngelihat uang kaget yang beda banget. Nah, ini dia nih biang keladinya. Karena uang ini datang di luar pos-pos bulanan yang udah kita atur, kita jadi sering anggapnya sebagai uang bebas. Jadi gampang banget buat bilang, pakai aja lah kan bonus ini. Padahal justru sebaliknya. Justru karena uang ini bukan buat nutupin kebutuhan pokok, dia tuh punya potensi jadi tiket emas buat bikin hidup kita sedikit lebih lega ke depannya. Nah, di sini kita mau bedah satu sistem yang super simple, namanya strategi 80-20. Biar rezeki nomplok itu bisa kita nikmatin, tapi juga ninggalin jejak yang bagus buat masa depan kita. Coba deh kita jujur-jujuran sejenak. Ingat-ingat lagi bonus atau THR terakhir yang kamu terima. Dari total uang itu, kira-kira berapa persen sih yang efeknya masih kerasa sampai hari ini? Mungkin jadi barang yang awet, atau jadi tabungan, atau minimal jadi rasa tenang gitu. Seringnya jawabannya bikin kita senyum kecut ya. Gak apa-apa, ini bukan buat nyalain diri sendiri, tapi biar kita sadar aja, oh ternyata polanya selama ini begini. Oke, sekarang kita gali lebih dalam. Kenapa sih uang bonus ini rasanya licin banget di tangan? Gini, kalau gaji bulanan cair, otak kita kan langsung masuk mode siaga 1 ya. Ini buat bayar kosan, buat listrik, buat ngasih orang tua, buat belanja bulanan, semuanya udah ada posnya. Tapi, begitu bonus yang cair, suasananya langsung beda. Rasanya lebih rileks, lebih enteng, dan ada bisikan di hati, akhirnya bisa napas dikit. Itu dia, otak kita otomatis ngasih label hadiah atau tambahan ke uang ini, bukan bagian dari rencana. Akibatnya, kita jadi lebih gampangin semuanya. Mau jajan enak? Hayo. Beli barang yang udah lama diincar di marketplace? Gas! Bukan berarti nggak boleh senang-senang ya. Justru karena mungkin sehari-hari udah ngepas banget, bonus ini kerasa jadi satu-satunya momen buat manjain diri. Masalahnya, kalau semuanya ludes buat itu, kita kehilangan satu kesempatan emas. Kesempatan buat akselerasi. Nah, sekarang kita coba geser sedikit cara kita memandang uang ini. Ini bagian yang paling penting nih. Yuk, kita berhenti menganggap uang kaget sebagai uang yang cuma numpang lewat. Mulai sekarang, coba lihat uang itu sebagai sesuatu yang punya kekuatan super. Biar gampang, kita pakai analogi game balapan mobil ya. Anggap aja kondisi keuangan kita ini mobil balap. Gaji bulanan itu bensin regulernya. Cukup buat mobilnya jalan, tapi ya kecepatannya standar. Nah, bonus atau THR ini, dia itu nitronya. Tahu kan, tombol yang kalau dipencet mobilnya langsung melesat ke depan? Itulah fungsi uang kaget. Dia bukan sekedar bensin tambahan, tapi booster yang bisa bikin kita ngebut. Mau lunasin utang lebih cepat? Pencet nitro. Mau penuhin dana darurat? Pencet nitro. Mau nyampe ke tujuan finansial lebih awal? Nah, itu dia, nitronya. Sayangnya, ini yang sering banget kejadian. Kita dapat nitro, tapi kita pakainya bukan buat melesat ke garis finish. Malah kita pakai buat muter-muter di tempat, pamer suara knalpot yang kenceng. Artinya, uangnya habis buat seneng-seneng sesaat yang kelihatan wah, tapi posisi keuangan kita ya di situ-situ aja, nggak maju. Setelah asapnya hilang, kita balik lagi ke posisi awal. Nah, pola inilah yang mau kita coba perbaiki bareng-bareng. Terus gimana caranya biar nitro kita nggak sia-sia? Gampang, kita cuma butuh satu aturan main yang simpel, gampang diingat, dan yang terpenting, seimbang. Ini dia, sistem 80-20 untuk setiap uang kaget yang mampir di hidup kita. Cara kerjanya gini doang. Begitu kamu terima uang kaget itu, sebelum dipakai buat apa-apa, langsung bagi 2. Sebesar 80%, kita kasih tugas khusus buat memperkuat masa depan. Sisanya, yang 20%, silahkan pakai buat self-reward, buat nyenengin diri sendiri. Sistem ini adil banget kan? Dia ngejaga 2 hal sekaligus, tanggung jawab buat besok, dan kebahagiaan buat hari ini. Biar lebih kebayang, nih kita lihat contohnya. Misal kamu dapat bonus 1 juta. Langsung aja, 800 ribunya kamu amankan, 200 ribunya bebas mau kamu pakai jajan enak atau beli barang yang kamu suka. Atau pas dapat THR 3 juta. Artinya, 2,4 juta langsung kita arahin ke pos fondasi, dan yang 600 ribu, ya itu hak kamu buat dinikmati. Jelas banget kan pembagiannya? Praktis. Dan tahu nggak bagian terbaiknya? Efek psikologisnya. Kamu jadi bisa nikmatin yang 20% itu dengan hati yang plong, sepenuhnya lega. Nggak ada lagi tuh suara-suara di kepala yang bisik-bisik. Duh, sayang banget duitnya harusnya ditabung. Nggak ada.
Kamu bisa nikmatin hasil kerja kerasmu tanpa rasa bersalah sama sekali, karena kamu tahu bagian terbesarnya udah kerja buat bikin masa depanmu lebih tenang. Percaya deh, rasanya beda banget. Oke, pertanyaan logis berikutnya. Yang 80% ini enaknya ditaruh di mana? Tentu tujuannya bukan cuma didiamin di rekening yang sama ya, nanti kecampur lagi. Ada urutan prioritas yang sehat, biar Nitro ini bisa kita pakai seefektif mungkin. Nah, ini urutan yang paling masuk akal. Nomor 1, kalau ada, lunasin dulu utang konsumtif. Kayak kartu kredit, pinjol, yang bunganya itu nyekek banget. Kenapa? Biar napas kita tiap bulan jadi lebih panjang, lebih lega. Kedua, kalau utang udah beres, bangun dana darurat. Ini tuh fondasinya rumah keuangan kita. Jaring pengaman kalau amit-amit ada apa-apa. Ketiga, baru deh kita isi tabungan buat tujuan-tujuan spesifik. Setelah kondisi aman, baru kita bisa mulai mimpi lebih besar kan? Nah yang terakhir, kalau semua itu udah kuat, baru kita ngomongin soal aset atau investasi. Tinggal pilih mana yang paling relevan sama kondisi kamu sekarang. Terus yang 20% gimana? Nah bagian ini juga sama pentingnya loh, jangan diremehin. Justru jatah kali reward ini yang bikin sistemnya terasa manusiawi. Jadi kita nggak tersiksa dan bisa jalanin terus. Kuncinya cuma satu, nikmati yang 20% itu dengan sadar. Bukan buat foya-foya nggak jelas, tapi misalnya buat traktir makan enak orang tua, atau beli sepatu baru yang emang udah kamu butuhin banget. Anggap aja ini upah karena kamu udah berhasil disiplin. Mungkin kedengarannya sepele ya, cuma misahin uang bonus doang, tapi coba deh bayangin efeknya kalau kamu konsisten ngelakuin ini setiap kali dapat rezeki nomplok. Dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, hasilnya itu bakal bikin kamu kaget sendiri. Lihat deh bedanya. Kalau tanpa sistem, ya uang kaget itu datang dan pergi, nggak banyak ngubah kondisi kita. Tapi dengan sistem 80-20, setiap bonus, setiap THR, itu jadi kayak batu bata kecil yang kita susun. Sedikit demi sedikit, tumpukan batu bata itu bisa jadi dana darurat yang penuh, bisa jadi utang yang lunas, atau bahkan bisa jadi DP rumah pertama kamu. Intinya tuh di sini, orang yang hidupnya lebih tenang secara finansial itu nggak selalu orang yang gajinya paling gede kok. Seringkali mereka cuma orang yang lebih sadar untuk ngasih tugas ke setiap rupiah yang mereka terima. Mereka nggak ngebiarin uang datang tanpa tujuan yang jelas. Dan kebiasaan kecil inilah yang bikin perbedaan besar dalam jangka panjang. Jadi, ayo kita rangkum lagi poin-poin pentingnya ya. Pertama, ubah cara pandang kita. Uang kaget itu bukan uang bebas, tapi nitro buat akselerasi. Kedua, setiap kali dapat langsung pakai aturan simple 80-20. Ketiga, yang 80% itu langsung kita arahkan buat nambal atau nguatin fondasi keuangan kita. Keempat, nikmati yang 20% itu dengan senang hati dan tanpa rasa bersalah. Dan yang paling penting, ingat, setiap rezeki itu harus kita kasih arah, biar dia bisa ninggalin bekas yang baik di hidup kita. Oke, sebelum kita udahan, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba bayangin ya, kalau bulan ini kamu dapat rezeki nomplok 1 juta rupiah. Dengan kondisi kamu persis saat ini, yang 800 ribunya itu mau kamu arahkan kemana? Mau buat nyicil utang biar cepat lunas? Atau buat mulai nabung dana darurat dari nol? Atau buat nambahin tabungan tujuanmu? Apapun jawabanmu, keputusan kecil dan sadar itulah awal dari ketenangan finansialmu dibangun, sedikit demi sedikit.